Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi. Nah, kabarnya Pak. Ini Pak, saya kan mau observasi ini Pak. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak sudah siap? Siap. Jadi ini Pak, sebelum kita observasi, kan ada beberapa hal yang harus kita ini, terutama terkait dengan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya Pak. Ya. Apa saja Pak tujuannya? Tujuannya ada empat poin. Pertama, mengamati dengan model problem basic learning. Kemudian yang kedua melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian diskusi kelompok juga ya. Semuanya itu menggunakan problem basic learning. Jadi strateginya PBL atau yang terkait dengan perangkat-perangkatnya Bapak sudah siapkan semua? Perangkatnya selain dari buku pelajaran juga kita menggunakan RPP. Ada media lain? Kalau media-media yang lain mungkin bisa menggunakan kemudian ada atlas, Robin, ya. Kemudian ini Pak, area atau apa namanya pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran berdasarkan ini nanti apa saja? Untuk areanya itu Area pengembangan melalui kerja kelompok itu tadi kita supaya anak-anak ini membiasakan diri untuk berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa problem yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau saya tangkap, jadi intinya Bapak ingin mengembangkan siswa supaya lebih aktif di dalam diskusi kelompok. Betul, betul. Lebih aktif, itu area pengembangan. Kemudian strategi yang nanti Bapak siapkan untuk ini Pak, untuk mengaktifkan siswa dalam diskusi itu apa strategi? Strateginya nanti kita buatkan kelompok, kemudian dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka bisa berdiskusi, diskusi mengenai masalah pembelajaran tadi. Jadi nanti Bapak bagi kelompok, jadi di kelompok-kelompok itu nanti Bapak harapkan itu siswa itu bisa aktif berdiskusi. Betul. Nah kemudian ini Pak, mengenai pembagian kelompoknya itu apakah Bapak sudah membagi atau ada kriteria-kriteria tertentu untuk setiap kelompok itu Pak? Apakah ada pengelompokan misalnya siswa yang putri sesama putri atau siswa yang aktif yang selama ini kan dari beberapa nilai sebelumnya ini kan Bapak kan sudah tahu kemampuan siswa ini segini. Apakah Bapak bentuk kelompoknya berdasarkan kemampuannya itu atau Bapak secara acak? Untuk pembagian kelompoknya karena baik itu yang putri maupun yang putra itu kita kan sudah tahu siapa yang punya kemampuan. Nah mereka itu nanti akan kita bagi-bagikan secara acak, secara acak supaya untuk mereka yang belum bisa berkemampuan yang berkemampuan lemah itu nanti bisa bekerja sama dengan yang sudah punya kemampuan. Jadi intinya nanti kelompoknya diacak, jadi diacak digabung antara siswa yang memiliki nilai rata-rata di atas temannya itu digabung dengan temannya yang nilai rendah. Itu strategi yang bisa. Baik Pak, mungkin hanya itu saja Pak untuk awal ini karena nanti kita akan observasi kelas. Jadi saya akan masuk di kelas Bapak. Nanti Bapak sudah siapkan semuanya.
kemudian nanti kita lihat hasil observasinya berikutnya. Ya. Untuk observasi ini mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih waktunya Pak. Harus bisa ya, setelah berdiskusi kalian harus bisa atau mampu mengumpulkan data mengenai globalisasi itu tadi ya. Nah, kemudian melalui diskusi juga nanti diharapkan siswa-siswi itu dapat menganalisis dari perubahan sosial budaya tersebut. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kalian membaca, menyimak. Nah, kemudian cara yang kedua menganalisis, menganalisis yaitu melalui diskusi. Diskusi itu ada tiga poin ya. Mengumpulkan pengertian globalisasi melalui diskusi. Nah, kemudian juga nanti melalui kegiatan diskusi siswa itu mampu menganalisis setelah kalian itu berdiskusi bisa menganalisis. Nah, kemudian tahap yang ketiga, setelah kalian berdiskusi kalian diharapkan ya, bisa menyajikan tema pembelajaran kita hari ini adalah perubahan sosial budaya. Kemudian subtemanya itu bentuk globalisasi. Nah, itu bisa. Nah, karena kita itu metode kita itu menggunakan kerja kelompok, maka nanti saya tunjuk 4 orang, kemudian selebihnya itu berhitung mulai 1 sampai 4. Jadi ada 4 kelompok. Nah, jadi ada 4 kelompok. Karena untuk 4 orang itu untuk memisahkan supaya keempatnya itu tidak bergabung dalam satu kelompok. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4. Nomor 3, nomor 4. Nah, kemudian di belakang itu silakan berhitung yang belum ada nomor itu. Berhitung mulai dari 1 sampai nomor 4. Silakan. Dari 1 dulu. 2. Jadi yang nomor 1-nya itu berkumpul satu kelompok. Nomor 2, satu kelompok. 3, satu kelompok ya. Ingat keselesaian nomornya kan? Oke. Silakan buku kelompoknya. Ini ada kelompok 1. Ya. Untuk yang didiskusikan itu ya, silakan dibuka halaman 68. Halaman 68 ada kegiatan siswa bagian yang kedua. Nah, itu yang dikerjakan ya. Didiskusikan ya, oleh masing-masing kelompok. Untuk menjawab atau untuk mencari ini itu mulai dari halaman 61 sampai dengan halaman 68. Itu ada ringkasan atau
faktor-faktornya itu. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama, berdasarkan faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya yang telah kami pahami, dapatkah kamu menyebutkan salah satu sebab terjadinya perubahan dalam masyarakat yang terjadi ini, ya, di pengertian perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Ini ada para ahli-ahli pendapatnya itu, ini dibaca dulu, kemudian nanti baru kalian banding-bandingkan dengan wilayah di sekitar kita atau di lingkungan masyarakat kita. Nah, itu yang kalian sebutkan nanti. Jadi ada satu jawabannya. Nah, itu dipelajari dulu ya. Setelah mempelajari, membaca, menyimak, itu baru ditulis kelompoknya masing-masing. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Kelompok kedua? Ya? Bisa. Ini dibaca dulu ya. Ini pendapat para ahli kan ada. Itu menurut para ahli penyebab perubahan sosial ini. Nah, itu menurut mereka. Nah, kemudian setelah kalian membaca ini buku di desa Jogja gitu ya, itu kan gitu. Dilihat, dibandingkan dengan pendapat para ahli. Nah, itu yang kalian jangan lama ya, jangan lama mikirnya. Ini bisa paham? Bisa dengar? Nah, ini para ahlinya yang dimaksud dengan perubahan sosial itu menurut si Kingsley ini kan menurut. Nah, kalau bilik ini menurut bilik yang maksud dengan perubahan sosial itu para ahli itu ada pendapat mereka berbeda. Nah, jadi pendapat ini setelah kalian membaca ini, kalian bandingkan pendapat para ahli itu yang berkembang di desa kita ini. Nah, ada enggak persamaannya atau adakah perbedaan? Nah, apa perbedaan? Apa persamaan? Ditulis, ya. Nah, itu yang kalian tulis di sini. Bisa? Memang mana ya? Ya, ini paham nggak kira-kira? Ya. Itu kan di awalnya itu ada tokoh ahli sosial budaya itu yang ulama. Jadi menurut mereka perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu menurut ini pendapat dia yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya ini menurut ini. Menurut ini juga dia punya pendapat lain sini pendapatnya mengenai perubahan sosial budaya dan seterusnya. Dari kelima pendapat ini kemudian kalian bandingkan dengan perubahan yang ada di desa kita ini. Nah, kita akan juga yang besar. Adakah yang sama dengan pendapat mereka ini?
atau ada yang berbeda. Nah itu yang kalian tulis yang sama dan yang berbeda. Hanya satu jawabannya ada aja. Bisa kan? Oke. Ada yang 8, ada yang 5. Lupa dengan nomor ya. Lima. Oke, gimana nih Pak? Sesuai dengan program yang kemarin yang Observasi kemarin oh, Pak, ya, Ya. jadi rencana ini Ah, teknis menggunakan diskusi, diskusi. tapi gagal kemarinnya karena siswanya itu yang belum begitu aktif. Oh ya, jadi menurut Bapak nih kemarin ya memang saya ada melakukan observasi, kemudian di observasi itu kita ada kesepakatan Ya. bahwa Bapak ingin mengaktifkan siswa. Iya. Dan intinya Bapak merasa bahwa Bapak gagal mengaktifkan siswa gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah kemudian gini nih Pak, nanti kira-kira dari pembicaraan ini Bapak ini mau gimana Pak Kus? Maksudnya hasilnya nanti seperti apa? Maunya Pak Kus setelah kita berbicara ini maunya Pak Kus ini tujuannya apa gitu? Nah, jadi saya ingin kembali supaya sesuatu bisa aktif gitu di pelajaran. Jadi apa nanti setelah pembicaraan ini Pak Kus berharap bahwa siswa itu bisa kembali aktif. Nah menurut Pak Kus nih kira-kira lah ya, karena kan Pak Kus itu kan punya standar. Iya. Siswa itu dikatakan aktif itu ketika sudah seperti ini misalnya. Iya. Pak Kus kan tentu punya standar-standar itu. Nah, menurut Bapak itu gimana? Siswanya itu seperti apa yang nanti dikatakan atau Bapak kategorikan sudah aktif? Gitu. Ya. Untuk sementara ini siswanya itu kemarin kan sudah membawa berdiskusi supaya mereka bisa aktif, tapi ternyata belum bisa, belum tercapai. Nah, kemudian untuk kedepannya ya masih menggunakan metode yang sama, jadi berdiskusi, karena di antara setiap kelompok itu mereka yang memang belum bisa bekerja sama sendiri gitu. Belum bisa bekerja. Maunya mereka itu kita pandu terus gitu. Oh iya. Jadi untuk depan itu kira-kira seperti itu. Oke, jadi menurut Bapak itu nanti siswa itu aktif di dalam diskusi itu apabila mereka sudah bisa bekerja kelompok secara mandiri. Mandiri artinya di dalam kelompoknya itu tanpa harus Bapak bimbing Iya, selalu gitu Bu ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian menurut Bapak nih, kira-kira metode apa yang bisa memicu siswa supaya tidak selalu Bapak bimbing tapi mereka aktif gitu? Itu dengan supaya mereka lebih aktif setelah kerja kelompok itu sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kita kasih mereka pertanyaan-pertanyaan, kemudian mungkin makna-makna dari kalimat itu bisa kita singgung atau bisa kita sampaikan walaupun secara tidak rinci supaya mereka mencari itu ya. Oh ya, jadi Gambaran istilahnya. Jadi kalau saya tangkap intinya siswa ini harus paham dulu Betul, Pak. apa maksud dari
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ya. itu. Jadi Bapak harus menjelaskan pertanyaan itu secara detail terlebih dahulu. Iya, berarti. betul. Itu metode yang akan Bapak gunakan. Oke. Ya. Menurut Bapak, kira-kira nih, pikiran Bapak nih, dengan cara Bapak menjelaskan kalimat pertanyaannya itu secara detail, rinci, mereka memahami, kemudian mereka bisa bekerja. Menurut Bapak itu berapa persen lah tingkat ketercapaiannya menurut Bapak nanti kalau mereka sudah memahami itu? Kalau mereka memang sudah memahami makna dari apa yang kita pelajari itu, saya yakin itu 75% tercapai. 75% tercapai, dan 75% itu menurut Bapak itu sudah cukup lah. Maksudnya apakah itu masih perlu ditingkatkan lagi dari 75? Karena siswanya kan banyak, itu 70% mereka tuh sudah memahami itu kalau sudah dijelaskan. Nah, dari 25%-nya itu masih tersisa siswa yang lain. Oke. Nah itu yang perlu kita tingkatkan lagi juga. Artinya jika sudah 75 atau 70% itu sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup. Sisanya itu mungkin secara perlahan. Iya. Nah, oke, ini Pak, ini kan Pak ini ada metode baru nih, berdiskusi, kemudian dibentuk kelompok-kelompok, Iya. kemudian nanti Bapak menjelaskan secara detail dan rinci pertanyaan-pertanyaan di dalam yang akan didiskusikan oleh siswa atau masalah-masalah yang akan didiskusikan. Iya. Nah, kira-kira Bapak kapan nih akan melakukan lagi diskusi ini, maksudnya dengan metode yang kita rancang ini? Ya, kalau dari saya sih itu maunya mulai hari ini dan seterusnya. Iya, oke, mulai hari ini dan seterusnya gitu ya. Oke, sip. Jadi gini nih Pak, ada nggak kira-kira orang ataupun mungkin dukungan materi mungkin apa berupa dana atau apa media atau apa, atau ada ke orang yang mungkin nanti bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan ini? Ya. Untuk itu mungkin secara materialnya kita minta dukung dari kawan-kawan guru ya. Nah, kita tanya dengan kawan-kawan bagaimana solusinya di kelas kalau siswanya yang kurang aktif begitu. Tentu kawan-kawan juga punya pengalaman itu ya. Jadi itu yang berguna selain dari media-media yang ada di sekolah ini digunakan ada perpusnya ya. Itu yang kita gunakan. Oke. Jadi intinya ya Bapak butuh dukungan dari teman-teman, ya teman-teman semua, karena teman-teman ini banyak mengetahui siswa gitu. Ya, tapi secara spesifik lah Pak, siapalah mungkin kesiswaan, mungkin siapa gitu, atau Bapak justru butuh dukungan dana dari kepala sekolah mungkin, atau gimana Pak? Boleh jadi ya. Nah, karena kalau belajar ini alatnya itu kan perlu yang tidak ada di sekolah ini, yang dibutuhkan mungkin perlu kita usulkan ke kepala sekolahnya gitu. Kepala sekolah. Nah, Oke. Jadi Bapak butuh dukungan dana dari kepala sekolah, kemudian saran dari teman-teman tentunya untuk Iya. beberapa siswa yang belum aktif nih. Oke, Pak Kus, saya ini mungkin untuk pembicaraan coaching kita pagi hari ini sudah cukup. Ini ya, saya sudah cukup panjang lebar menurut saya. Jadi saya nih pengen lihat nih ke depannya ini seperti apa. ya, Karena di observasi kemarin ini menurut Bapak belum sukses. ya, Saya justru ingin melihat ke depan ini yang bisa tercapai 70-75% ini. ya. Saya ingin melihat itu. Mungkin untuk coachingnya itu saja untuk Pak Kus. Cuman saya masih ada pertanyaan ini Pak, terkait dengan apa yang kita laksanakan hari ini Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika terjadi coaching seperti ini? Ini namanya percakapan coaching. Ya. Jadi, Saya sangat bersyukur ya kalau ada Mhm. hal yang seperti ini. Setelah coaching. Nah, karena sedikit banyak itu menambah wawasan saya tentunya. Nah, kemudian mungkin juga saya karena kebetulan ada ibu di sini.
ini masalah siswa ini. Kadang mereka itu kan udah dikasih kelompok, udah disuruh kerja kelompok, ya, sudah diatur kelompok semua. Tapi mereka itu juga enggak gerak-gerak begitu, Bu. Itu bagaimana itu? Jadi bisa saya simpulkan Bapak ya. Jadi Bapak cukup senang hari ini punya wawasan baru, punya pengetahuan baru, bisa berbagi intinya. Nah, pada hari ini Pak, percakapan kita dihadiri oleh Ibu para pengajar praktik saya, Ibu Tami. Nah, nanti mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tami, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari coaching yang terjadi hari ini, Bu. Mungkin silakan. Nah, terima kasih, saya sudah mengamati nih ya. Bagaimana Pak Vero Rusdi meng-coaching Bapak, kan Bapak pun dengan santai sudah bisa menyampaikan mungkin permasalahannya pada saat observasi kemarin ya, kendala-kendalanya sudah disampaikan ke Pak Vero, dan Pak Vero itu bisa menggali apa yang kedepannya nanti Bapak bisa lanjutkan atau bisa perbaiki supaya lebih baik lagi. Dan ini saya amati memang sudah sangat bagus ya, Pak Vero sudah memberikan kesempatan Bapak untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi kendala pada saat pada saat kemarin observasi kelas ya, di kelas kendala bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah itu ternyata udah enak lah Bapak ini sampaikan, dan Pak Vero walaupun tidak memberi ini tapi menggali selalu menggali apa gitu yang nanti Bapak akan tindak lanjuti ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang saya sekarang ini, dan syukur alhamdulillah ya saya datang ke sini walaupun sebagai ini tugasnya, tapi saya senang ternyata Bapak Ibu guru di sini ya itu bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik, dan memang segala model sudah dilaksanakan, ya kan. Tinggal nanti digantilah kalau misalnya ini kurang, ditingkatkan lagi. Ini misalnya yang ini tidak bisa dilaksanakan, bisa aja diperbarui dengan yang metode atau model yang lain. Mungkin itu saja ya Pak Vero ya, tapi saya salut lah hari ini mungkin udah berjalan dengan lancar untuk pasca observasi ini, coaching ya Pak ya. Terima kasih Bu. Dan mungkin Pak Kus, mungkin untuk pagi ini cukup sekian Pak Kus. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kita sudah berbincang-bincang. Banyak pengetahuan baru yang saya dapat juga dari Bapak, bagaimana mengelola sebuah kelas dalam diskusi, kemudian bagaimana rencana Bapak ke depan. Saya banyak belajar juga dari Bapak mengenai hal ini, kemudian juga dari Ibu PT saya juga yang sudah menghadiri. Saya ucapkan juga terima kasih Bu atas waktunya. Ya Pak, selamat. Terima kasih Pak Kus. Selamat pagi.